Shop, hutan dikenal sebagai jantung kehidupan untuk seluruh makhluk hidup di dunia. Yap, hutan identik dengan keteduhan, udara yang sejuk dan menenangkan. Tapi, di balik keteduhan dan kegagahan hutan, tersimpan sejumlah kisah mistis yang sangat mengerikan. Ya, namanya juga cerita ya, Shop. Ada yang percaya, ada juga yang menganggapnya mitos belaka. Tapi, kalau kita lagi di hutan, gak ada salahnya selalu berhati-hati menjaga kelakuan dan tingkah laku kita. Seperti apa ya hutan-hutan yang terkenal angker di Nusantara? Shop, soal keangkerannya, hutan Alas Purwo udah sangat terkenal. Sejak dulu, hutan ini diketahui menyimpan berbagai misteri. Hutan paling angker di Pulau Jawa ini terletak di ujung timur Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Fungsi utama hutan Alas Purwo ini sebenarnya adalah hutan lindung untuk beberapa spesies tumbuhan dan hewan yang menjadi tempat tinggalnya. Namun, di balik itu semua, Alas Purwo menyimpan misteri dan kisah mistis yang menyelimuti. Konon, katanya nih, hutan ini menjadi tempat berdirinya kerajaan jin terbesar yang ada di Pulau Jawa. Salah satu sosok yang terkenal bernama Gayatri, penjaga gaib yang seperti perempuan memakai pakaian Jawa secara lengkap dengan selendang. Shop, kalau kamu sedang berkunjung ke Alas Purwo, ada satu kisah yang diceritakan secara turun-temurun di sana, yakni soal suara panggilan. Jadi, kalau kamu mendengar suara lirih yang memanggil nama kamu di Alas Purwo, sebaiknya kamu jangan langsung menengok atau mencari asal suara itu. Sebab, konon katanya, jika kamu nekat mencari asal suara itu, maka kamu akan mendapat malapetaka atau kesialan sepanjang hidup. Bahkan yang lebih parah lagi, kamu akan dibawa oleh makhluk gaib. Hi. Shop, kisah mistis hutan Gunung Halimun Salak masih dipercaya oleh sebagian masyarakat. Gunung Halimun Salak yang berada di antara 3 wilayah kabupaten ini menyimpan banyak misteri yang dikaitkan dengan peristiwa gaib. Gunung Halimun dengan ketinggian 1925 mdpl ini terletak di antara Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Lebak. Adanya beberapa kejadian aneh membuat masyarakat kerap mengaitkan Gunung Halimun dengan kisah mistis. Mitos keangkeran Halimun Salak banyak dikaitkan dengan peristiwa gaib seperti benteng-benteng kerajaan Prabu Siliwangi yang hanya bisa dilihat oleh mata batin hingga kemunculan ratusan harimau gaib sebagai penjaganya. Gunung Halimun Salak juga masih menyimpan cerita misteri soal kerajaan kera. Hal ini tak lepas dari seringnya ditemukan kerumunan kera di sana sehingga dikaitkan dengan misteri kerajaan kera. Menurut cerita, kera-kera ini merupakan pasukan kerajaan Pajajaran yang bertugas melindungi Prabu Siliwangi saat bersemedi di Gunung Halimun Salak. Karena keangkerannya, Gunung Halimun Salak juga sering disebut sebagai segitiga misterius atau segitiga bermudanya Indonesia Sob. Menurut cerita yang berkembang, segitiga bermuda itu berada dalam 3 gunung yang lokasinya saling berdekatan, yakni Gunung Halimun, Gunung Salak, dan Gunung Gede. Hal ini dikaitkan dengan sering terjadinya kecelakaan pesawat di antara Gunung Halimun dan Gunung Salak. Asal tahu aja Shop, sejak tahun 2003 hingga 2012 tercatat terjadi 6 kali musibah kecelakaan pesawat di wilayah segitiga bermuda ini. Tahun 2003, sebanyak 7 orang tewas dalam musibah jatuhnya helikopter S-58 Twin Pack milik TNI Angkatan Udara. Tahun 2004, pesawat para layang JT-500 jatuh dan menewaskan 3 orang. 2 bulan kemudian, pesawat Cessna 185 Skywagon juga jatuh dan menewaskan 5 orang. Pada tahun 2008, pesawat Kasa TNI AU A212-200 juga jatuh di Gunung Salak dan menewaskan 18 orang. Setahun berselang, tepatnya April 2009, pesawat latih Sundowner menewaskan 3 orang. Terakhir, tahun 2012, kecelakaan di Gunung Salak menimpa pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menewaskan paling banyak korban, yakni 45 orang. Shop, berikutnya kita ke Blora.
Hutan di Blora juga dikenal penuh misteri. Bagaimana tidak? Tak jarang, bis antar kota hingga truk beton nyasar masuk ke tengah hutan ini. Konon katanya, nyasarnya bis antar kota dan truk beton ke tengah hutan ini terjadi usai melewati terowongan gaib. Yap, ada yang percaya itu memang campur tangan makhluk gaib, Sob. Namun, banyak pula yang menyebut insiden itu hanyalah tahayul. Namun, disebarkan seolah cerita nyata. Sob, di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terdapat kawasan hutan jati yang terkenal angker. Kendaraan yang melewati hutan itu juga harus berhati-hati karena di sana kerap terjadi kecelakaan. Tak hanya itu, beberapa kali pula ditemukan bis yang tersesat masuk jauh ke dalam hutan. Tak jelas apa yang menjadi penyebab bis itu bisa keluar dari jalur utama, masuk ke jalan kecil perkampungan, hingga akhirnya terjebak di antara lebatnya pohon jati. Banyak warga yang mengaitkan peristiwa ini dengan lokasi hutan yang kerap digunakan sebagai tempat pesugihan. Namun, di samping keangkerannya, hutan jati Blora menyimpan banyak hal menarik. Selain dikenal akan keangkerannya, ternyata hutan jati Blora juga dijadikan tempat wisata. Di Kecamatan Cepu, wisatawan dapat menjelajahi luasnya hutan jati Blora dengan kereta api wisata. Sebenarnya, kereta api di sana digunakan untuk mengangkut hasil kayu jati. Tapi, ada juga kereta api khusus yang mengangkut wisatawan. Dengan menggunakan kereta api uap, kamu akan diajak berkeliling hutan jati sembari menyaksikan tempat pembibitan pohon jati, tempat hutan jati tua dan muda, hingga pusat penebangannya, Sob. Dari Blora, kita mampir ke hutan Alas Roban. Sob, jalur Alas Roban terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tempat ini dikenal sebagai salah satu jalur angker yang ada di jalur Pantura karena sering terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Selain itu, jalur rawan ini juga kental dengan cerita mistis. Alas Roban merupakan kawasan hutan dengan medan jalan yang berkelok tajam, menanjak dan curam. Jalan ini sudah ada sejak zaman Belanda, tepatnya sejak abad 18. Dahulu, jalan ini dibuka dengan sistem kerja paksa yang diberlakukan tentara Hindia Belanda. Konon, para pekerja disiksa jika tidak mau membelah bukit serta hutan untuk membuka jalan. Selama pengerjaan jalan, banyak orang yang sakit lalu meninggal kelelahan dan dibiarkan begitu saja di Alas Roban. Gak hanya itu, Sob, banyak juga cerita dan rumor yang beredar yang terjadi di jalur Alas Roban ini. Namun cerita yang paling populer adalah tempat ini merupakan tempat pembuangan mayat. Tak sedikit orang yang mengaku mempunyai pengalaman buruk saat melewati jalur Alas Roban ini. Minimnya penerangan di jalur hutan membuat banyak orang mengalami kejadian aneh. Menurut masyarakat setempat, jalur Alas Roban ini termasuk jalur sering terjadi rawan kecelakaan. Sudah banyak kecelakaan yang memakan banyak korban jiwa di jalur ini. Medan jalan yang terjal dan curam menjadi rata-rata penyebab banyak terjadi kecelakaan di jalan ini. Banyaknya kecelakaan pada jalur Alas Roban ini membuat penduduk setempat menghimbau agar para pengendara berpantang untuk melewati jalur ini pada malam hari. Kalaupun terpaksa, tetaplah fokus mengendarai kendaraan dan mengabaikan godaan atau penampakan yang terjadi di saat melewati jalur Alas Roban. Menurut cerita warga, banyak sopir bus dan warga sekitar kerap melihat makhluk astral di jalur lalu lintas kawasan hutan ini, termasuk pengendara motor tanpa kepala. Ngeri-ngeri sedep ini sih. Gangguannya pun beragam, Sob. Mulai dari berpura-pura menjadi penumpang hingga tiba-tiba menempel di kaca depan supir bus. Horor banget ya, Sob. Terakhir, kita ke Kalimantan Timur. Di sini ada Taman Hutan Raya Tahura Bukit Soeharto. Nama ini sering terdengar sebagai salah satu tempat angker di Kalimantan Timur, Sob. Letaknya berdekatan dengan lokasi ibu kota negara yang sudah ditetapkan di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Di antara kabupaten ini terdapat Taman Hutan Raya, di mana dulunya tempat pembuangan mayat-mayat pekerja paksa zaman Jepang di Kaltim. Pekerja paksa yang akrab disebut Romusa ini dibiarkan mati begitu saja. Bukit Soeharto dulunya memang menjadi tempat para pekerja paksa Jepang. Saat mereka mati, mereka dibiarkan begitu saja
tanpa dikubur secara layak. Alhasil, arwah mereka bergentayangan sampai saat ini. Konon, banyak orang yang hilang saat melintasi kawasan ini. Dan kalau udah hilang, mereka biasanya sulit ditemukan sob. Jikapun ditemukan, biasanya korban mengalami sakit mental. Tidak heran, tempat ini menjadi tempat angker. Selain menyimpan sejarah kelam di zaman penjajahan Jepang, Bukit Soeharto pun masih menyimpan kisah kelam lainnya. Seperti saat di zaman Orde Baru yang sempat terjadi peristiwa penembakan misterius Petrus para pelaku kriminalitas. Nah, Tahura ini juga menjadi tempat pembuangan mayat-mayat korban Petrus. Saat ini, jalan tol Balikpapan Samarinda sudah resmi dipergunakan menghubungkan dua kota di Kalimantan Timur. Sebagian wilayah tol melintasi kawasan Tahura Bukit Soeharto ini Sob. Tetapi, wilayah yang dilintasi jalan tol mayoritas sudah mengalami kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan batu bara.